Kirain Iya. gue lu bermasalah gitu kagak lulus. Enggak. Gue alhamdulillah 14 tase itu nggak ada yang ulang. Sumpah Wus, ya. gila, hebat. Kebetulan Lu nggak pernah dikasih menikmati PR. kedokteran lu ya. Terus pas zaman awal-awal lu koas itu bang, lu gimana bang perasaannya bang? Ada rasa seneng gitu nggak? Kan abis skripsi yang melelahkan itu, habis itu lu koas tuh Kalau pas pertama-tama. ya seneng sih, seneng ya alhamdulillah. Cuman karena gue udah menggali informasi gimana kehidupan koas dari kakak-kakak sebelumnya, gue lebih condongnya selain gue berusaha waspada, gue agak skeptis dengan kehidupan koas. Gitu. Oh iya. Apa tuh? Apa Jadi gue yang kayak nggak bisa mau lu terlena berpikir gitu kayak lah. gitu bang? Ya karena gue lihat misalnya dari pengalaman sebelumnya pada yang bilang, hati-hati ya sama temen koas, kadang-kadang bisa nusuk kita dari belakang. Nah itu hati-hati juga kalau misalnya kita udah mulai koas. Terus atau enggak, hati-hati ya kadang-kadang lebih sering itu nilai koas tuh lebih subjektif ketimbang objektif kayak gitu-gitu. Dan akhirnya gue ngeri juga gitu. Memang Dan sih. gue jadinya nggak mau berharap banyak lah. Pokoknya gue tetap fokus, ambisius tapi yang nggak merugikan. Jadi gue ambisius yang fisiologis, gue berusaha mungkin membantu teman-teman gue kalau misalnya gue bisa, tapi gue nggak mau teman gue terutama koasmet gue itu ada dalam masalah. Oke. Tapi ada Nah nggak, bang, Bang? maksud gue Apa? kepikirannya ribet banget gitu, kepikirannya sampai nilai. Maksud gue awal masuk koas aja bang, happy aja udah pakai Snelly bang. Yes, Iya. Coy. Wah, gue jadi dokter. Iya. Iya sih Berarti lo sebenarnya. orang yang cukup sepemikir itu bang, sampai lu udah, gila gue harus begini, gue harus begitu. Apalagi stase pertama itu puskesmas ya. Iya, gue mah udah Yang bener-bener fun aja itu. udah. Lo, Gue aja pas stase puskesmas itu gue mikir, gue sampai survei sendiri, searching gitulah, maksudnya nyari-nyari data Banjar itu kayak gimana, terus lewatnya kayak gimana, terus kondisi masyarakatnya seperti apa, terus makanannya murah apa enggak, nginepnya di mana, itu udah gue survei. Tapi meski gitu ya tetap aja pertama kali gue ke Banjar gue nyasar karena waktu itu jalanan Bandung ditutup dan harus lewat Brexit. Gue mesti lewat lereng gunung yang yang bikin gue hampir mokat tuh di situ. Soalnya mobil gue hampir keprosok ke jurang karena nggak kuat nanjak. Dan emang Banjar tuh tempat kita koas yang paling jauh ya. Iya sih bener. Iya paling jauh. Antara Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh. Dan orang-orang orang Jawa Barat sendiri tuh dibilang koas di mana? Di Banjar Banjarnegara, pasti gitu ya? Iya, Banjarnegara. gitu. Banjarnegara apa Banjarmasin? Anjay, Banjarmasin bisa di Jawa Barat, coy. Terus emang gokil juga. Lu awal-awal belum tahu Bang jalan ke sana tuh kayak gimana? Iya, karena gue surveinya dari Google Maps gitu-gitu, akhirnya gue belum tahu kan. Akhirnya gue pasrah aja sama Google, diarahin ke lereng gunung. Memang sepi jalanannya, ternyata curam banget. Sekitar tanjakannya tuh 40 derajatan kalau misal dipikir tuh. Nah, dengan mobil banyak muatan, terus habis itu bebannya pasti berat kan, buat nanjak segede gitu, securam itu kan susah juga. Akhirnya mobil gue sampai dibantu warga tuh, biar nggak merosok ke jurang, sampai didorong gitu. Tapi akhirnya aman. Nah, kan? udah gue selamat, aman. Nah, ternyata 2 koasmet gue ikut di jalan yang sama. Terus mereka terperosok juga apa enggak? Iya. Yang temen gue dua-duanya ini sempat terperosok, cuman nggak separah gue sih. Lebih aman mereka, cuman ya gitu, merasakan hampir masuk jurang tiga-tiganya. Iya.
Dan jalanan itu namanya Banteng Loreng. Akhirnya kita namain tim koas kita, koasmate kita tuh namanya itu Banteng Loreng Squad. Wis. Gila. Suatu nama yang ada filosofinya ya. Iya. Filosofi banget. Hampir mati Parah, banget parah, itu. parah. Di waktu yang Luar berbeda. biasa. Orang ngasih nama grup koas tuh lucu-lucuan ya. Ini ada filosofinya ini. Luar biasa sih. Nah Bang, selama lu koas nih, ada nggak stase yang benar-benar ngebuat lu, aduh apa ya gue bilang, tambahin dong belakangnya. Tertekan banget, Bang. Oh ya, Stase yang membuat lu merasa stase yang down banget. benar-benar Anjir, ini stase susah banget. Kenapa ya dilewatin? Jaganya capek, belajarnya susah, ujiannya sulit. Ada nggak tuh? Kalau itu ada sih salah satu yang membekas banget sampai ya gue bilang sih agak traumatik ya. Itu di Stase Objil di Kabupaten Sukabumi kalau nggak salah ya nama itu. Iya. Di Kabupaten Sukabumi itu berat banget. Beratnya kenapa? Kota itu kota. Karena konsulennya gitu. Kota Sukabumi. Kabupaten Ki. Pak. kota. Ngetes aja ngetes. Kabupaten. Iya, Kalau kota itu Sekarwangi. Itu Kabupaten Sekarwangi, Bang. Kabupaten terbalik. Sekarwangi, kota Budut. Iya, kota Sukabumi Kota berarti. Sukabumi. Iya. Nah, di situ konsulennya gemar mempush koasnya sampai bener-bener wah, ibarat kata tuh kalau misal cucian tuh diperes sampai kering sampai kisut tuh. Dan kita juga di Terus sana habis tuh itu tugasnya ini ya gabung sama univ-univ lain kan. ya tekanannya beda. Ada rasa minder-mindernya juga kalau misalnya ternyata kompetitor kita jawab mulu, ambis mulu, apa fisiologis mulu gitu. Terus apa namanya beban belajarnya juga berat. Di sana tuh bisa apa namanya jaga tuh 24 sampai 36 jam itu hari biasa. Iya. Kalau misalnya jaga malam libur itu bisa 48 sampai lebih lah 48 jam lebih jaganya. Jadi benar-benar dan gue bahkan di sana pernah bisa sampai tidur berdiri sambil megang Doppler tuh. Saking capeknya gue tidur sambil berdiri. Luar biasa. Doppler. Emang kenapa, Bang? Gue Banyak seumur hidup itu 2 kali bisa tidur berdiri. Pertama, karena gue waktu zaman sekolah digeber di ini pesantren kilat Darut Tauhid, pas lagi tahajud gue tidur berdiri tuh. Satu lagi itu tuh, pas di koas di kota Sukabumi, gue tidur berdiri. Nggak ada penyangga, gue juga heran kenapa bisa tidur kayak gitu. Bangun-bangun biasa ada ya. besoknya, Bang. Bangun-bangun ada besoknya. Bangun-bangun ada besoknya. Bangunnya itu boleh juga nih joknya. Boleh juga ya, boleh. Bangunnya gara-gara ada ini. Ada pasien yang teriak lahiran, kepalanya nongol. Itu teriaknya besoknya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kalau besoknya bisa dijambak gua sama konsulennya. Oh iya. Ini sih udah ngapain berdiri terus dari kemarin. Iya, mau gua lahirin lagi loh. Nah, terus Bang, lu ngerasa di situ capek banget karena banyak lahirannya, karena jam jaganya lama, atau karena apa, Bang? Sebenarnya di sana tuh rasa capeknya karena pressure dari konsulennya. Jadi di sana tuh konsulennya benar-benar maunya perfect, terus zero mistake, terus habis itu kita di sana tuh minimal harus setara sama residen objinnya gitu. Atau enggak satu tingkat di bawahnya residen objin deh. Tapi di sana ada residennya, residen objinnya nggak? Di sana ada residen objinnya dan alhamdulillah mereka baik-baik ngebantuin juga karena mereka juga ngerasain pressure yang sama dari konsulen-konsulen gitu. Iya. By the way, residen itu kalau yang pada belum tahu dokter spesialis yang lagi sekolah ya. Iya, Bukan, betul. Dokter umum yang lagi mengambil pendidikan spesialis. Baru dia mau ngambil. Ah iya. Oh iya, salah. Dokter umum yang mau mengambil pendidikan spesialis. Iya. Benar. Nah Bang, tadi kan yang benar-benar ngebuat lu sampai tertekan ya ininya, stasenya. Kalau yang Psiko apa? Tadi mau ngomong psiko apa?
Psikomotor ya? Udah sih, Cal. Otak gue lagi ini Apa nih. Siko. Psikomo. Bang, tadi kan yang ngebuat lu bener-bener tertekan ya ininya. Apa tuh? Stasenya. Nah, Apa? ada nggak stase yang lo suka banget? Udah. Iya bang. Stase yang gue suka banget. Itu mungkin ya sesuai dengan, aduh gue pengen spesialis ini, terus lu masuk stase ini Iya. jadi kayak, Yang lu nyaman aja jalaninnya yang Ya, bener-bener betul. nggak tertekan. Yang gue nyaman itu pasti Iki juga tahu lah. Wes. Gue lebih nyaman tuh di saraf Cempaka Putih. Oh. Ini Ya, sampai karena gue gua- berguru sama dia. Kenapa tuh? Kalian pernah satu koas bareng maksudnya- emang? Pernah. Enggak. Pernah. Satu tempat. Apa tapi pernah di kita satu rumah ini, sakit? Satu rumah sakit. Oh, maksudnya bukan lagi bareng-bareng stase saraf gitu? Enggak. Oh, iya. Ya, dan Gimana karena gue stase juga saraf? akhirnya menyukai materi saraf, jadi akhirnya gue sangat enjoy itu di saraf. Gitu. Apa karena Halo, konsulennya dokterin, sehat-sehat. sangat ini, Bang? Konsulennya Amin. sangat respect sama koasnya, apa gimana ngajarnya? Sangat respect. Terus cukup dikasih kelonggaran sebenarnya. Kalau pesannya dari beliau sih dikasih kelonggaran supaya buat kita belajar, cuman memang karena koasnya nggak bisa dikasih kayak gituan, akhirnya disalahgunain buat jadi nyantai-nyantai. Akhirnya tapi malah jadi lebih banyak kejegal di ujian karena gitu dikasih keringanan tapi malah jadi nyantai. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita lagi koas tuh jangan kasih kendor sebenarnya. Iya. Tapi stase itu lulus, Bang? Lulus, alhamdulillah. Nah, si Objin itu kemarin lulus juga? Lulus juga. Keren. Iya. Gue lu bermasalah gitu kagak lulus. Enggak. Gue alhamdulillah 14 stase itu nggak ada yang ngulang. Sumpah, Wih, gila. Hebat. Kebetulan Saya nggak pernah menikmati dikasih PR. kedokteran lu ya. Lu Ini jadinya orang top chair. mau DO, banyak masalah, DM. Mungkin Nggak ini ya, prinsip Bang Yuda dari awal koas. Kan dia pengen ambisius, tapi nggak mau jatuhin temen. Oh. Bener. Soalnya pas kuliah dia belum punya prinsip nih. Iya. Oke. Masih kayak layang-layang lepas gua. Iya. Akhirnya selesai tuh koas lu, Bang. Selesai koas. Masuklah ke persiapan. Selesai koasnya gue agak tertunda juga soalnya gue 2 kali sakit. Oh, iya. Oh, sakit apa? Itu DM gue kumat, terus gue hiperglikemi, tumbang. Gue sempet jatuh di IGD juga, habis jaga IGD, pagi-paginya gue tepar. Ya ampun, Bang. Gerawat seminggu. Oh, itu bukan yang tidur berdiri ya? Bukan. Oh. Waduh, callback. Ini karena sakit, Pak. Berarti lu ada penundaan semasa koas yang dikarenakan kondisi fisik lu ya, Bang? Bukan karena lu bodoh atau malas ya? Untungnya. Alhamdulillah. Akhirnya koas selesai, masuklah ke persiapan UKM PPD. Apa tuh UKM PPD? Silakan dijelaskan. Iki. Jadi, kita tuh kalau udah baca selesai. dulu. Nggak ada anjir, no. Oh iya, siap. Coba. Jadi, ujian kompetensi mahasiswa profesi pendidikan dokter. Oh, iya. Pendidikan profesi dokter. Ya, betul. Wah. Pendidikan profesi dokter. Ujian pendidikan kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Program profesi anjing. Program, ya program. Yoi. Ya, jadi Coba Ki, gimana UKM PPD? ujian kompetensi program profesi. Nah, jadi itu tuh kita kayak kembali lagi ke zaman kita sekolah dulu pas zaman-zaman kelas 3 SMA lah tuh, kelas 12 tuh. Kita kayak ujian nasional gitu kan. Nah, di sini tuh kita penentuan sah nggak nih kita disumpah menjadi seorang dokter kayak gitu ya. Terus ini tuh juga sebagai tahap penyetaraan semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia lah. Jadinya kita bisa jadi dokter harus melalui standar yang kayak ujian kompetensi UKM PPD ini lah.
Iya. Nah, itu Bang, kan udah masuk tahap-tahap UKM PPD nih. Itu persiapan awal yang lu rencanain tuh apa Bang? Dari UKM PPD ini? Persiapan awal sebelum gue mempersiapkan UKM PPD itu adalah sekali lagi gue survei. Gue nanya-nanya ke teman-teman gue yang udah lulus, kakak kelas gue yang udah lulus, terus ke orang-orang yang sedang menghadapi tryout itu gimana sih, apa sih UKM PPD itu, terus apa aja yang mesti dipersiapkan dan mesti belajar dari mana, terus apa aja yang mesti dipelajarin, karena problem utama kita kalau misalnya mau ujian UKM PPD itu pertama itu pasti bingung, kita belajarnya apa sih, belajar dari mana, kayak koas kan udah terus stase tuh, misalnya stase THT, kita belajar THT, terus itunya jelas. Kalau ini kan enggak, kita pancuannya itu dari yang Borang. standar kompetensi itu tuh, borang yang misalnya nasional. 4A, borang nasional. Tapi kan mazhabnya kan beda-beda. Misalnya UI pakai apa, terus universitas lain pakai apa. Nah, itu kan juga nggak jelas. Ada yang bilang standarnya dari Menkes, tapi begitu dicek dari standarnya Menkes, beda-beda gitu. Nah, pokoknya setelah gue survei itu, akhirnya gue mutusin, oke, gue akan belajar tiap stase sesuai koas. Ya. Jadi memang persiapannya UKM PPD itu selain belajar yang 4A sampai 3B, itu gue pelajarin. Terus habis itu gue mencari partner UKM PPD yang tepat, yang satu visinya itu misalnya kita mau sama-sama lulus biar fokus gitu. Iya. Wajib jadi tuh. UKM PPD itu penting banget buat nyari partner yang baik itu. Soalnya kalau enggak mendingan belajar sendiri gitu. Terus kalau gue selama UKM PPD gue nggak keluar-keluar, jadi memang bener-bener ngedekem aja, udah kayak telur. Selama 3 bulan masa intensifnya UKM PPD, udah kira gue fokus belajar terus. Keluar itu cuma buat nyari makan doang sama cukur rambut, udah. Iya. No life banget anjir. Ada merasa perbedaan dalam segi religi lu nggak Bang? Apa memang lu orang yang cukup religius? Nah, di UKM PPD itu sesuai amal perbuatan itu bener, Cal. Bener ya? Itu bener jadi ya? Akhirnya, iya. Jadi ngaji rutin, duha rutin, tahajud, dan konsisten mintanya itu, ya Allah berikanlah minimal keberuntungan deh. Keberuntungan, terus habis itu biar lulus. Nah, itu gue konsisten di situ, tahajud gue doa itu, duha juga doa itu, sholat wajib juga doanya itu, dan alhamdulillah ketolong. Dan berusaha menjaga lisan. Jadi misalnya dikatain sama teman-teman, bilang tidak apa-apa, aku memang suka dikatain. Iya, malah itu sumber rezekinya ya Bang? Iya, ayo katain saya terus, gitu. Gak boleh gitu ya Bang? Gua pas masa-masa UKM PPD itu gua disangka orang, Cal, lu kok berubah sih sekarang, Cal? Padahal gua kan emang orangnya baik. Wah. Oh iya. Baik banget, Cal. Tapi orang-orang selalu ngomong, orang-orang selalu ngomong kok lu berubah banget sih, Cal? Emang mau ada Padahal apa? enggak ya, Cal ya. Gue juga ngeliat tuh biasanya kayak gitu sih. Emang biasanya gitu kan? Suka Iya. memuji, suka mengapresiasi karya orang. Gak pernah sirik Anggap sama nilai aja orang ya, Cal ya? Gak pernah sirik. Bener-bener. Selesai UKM PPD baru tuh kita omongin orang, bego omongin. Terus Oke. Berarti akhirnya kehidupan lu selama 3 bulan itu cuma belajar, makan, tidur, sholat, dan selalu diulang-ulang setiap hari. Diulang-ulang terus sampai bosen lah gua. Nah, lu jadi merasa emang spare. Ya, spare apa, Gi? Jadi emang spare waktu kita buat persiapan UKM PPD dari selesai koas itu ya standarnya emang 3 bulan ya. Iya, 3 standarnya 3 bulan. Menurut kita juga itu waktunya kecepetan ya. Iya, itu
Itu pun Iya. masih Itu dengan ngebut banget deh bulan pokoknya itu. harus Tapi dituntut buat kalau belajar. kelamaan kalau kelamaan pasti banyak materi yang lupa, Ki. Iya sih. Itu pas gitu sih kayaknya udah diukur itu. Ya nggak tahu Tapi sih ya. kalau misalnya gua ya 3 bulan itu gue mikirnya bodo amat lah, gue bener-bener no life daripada gue nyesel amit-amit nggak Bener. lulus malah panjang lagi waktunya, ribet, mendingan gue sekalian aja udah dipolin. Iya. Pada saat lu no life untuk belajar dan lain-lain itu, Bang, lu sempat merasa kembali tertekan kayak waktu lu kuliah nggak? Aduh, aku ingin keluar saja dari dunia Ada kedokteran masa-masa depresi gitu, Bang. Iya. Depresinya Nggak. yang luar biasa. Nggak, karena motivasi gue lebih besar. Nah, Motivasinya adalah, oh. aduh aku ingin cepat sekali keluar dari universitas ini. Oh, berarti apa ya? Mental lu sudah terbentuk dan lu sudah punya tujuan. Mental udah kebentuk. Punya Iya. tujuan. Iya. Dan gue kalau mikir, kalau gue lama, berarti gue nyumbang donasi terbesar buat di kampus ini. Jadi gue nggak mau. Iya. Akhirnya datanglah hari di mana lu ujian nasional itu, Bang. Yang pertama OSC Iya. dulu apa CBT dulu? Gue itu OSCE dulu, Cal. OSC dulu. Gimana OSC dulu, Bang? Uh-uh. Susah nggak? OSCE gue alhamdulillah agak bencana sih sebenarnya. Waduh, astagfirullah. Aduh. Kan lu bareng gua, Bang. Tapi yang Iya, paling Cil. sial dia. Emang sial dia. Iya. Woi, gue, Pak, lu jangan bilang itu bencana. Gue ini kena prank, anjing. Oh iya benar Gila kita kali lu. juga ya, Cal. Lu kenapa Tapi gue juga. Kalau gue kan jelas tuh disuruh stop sama pengujinya gara-gara lupa cuci tangan. Berarti kan satu stase gue angus tuh. Iya, Tega banget bener. emang. Tapi kalau Iki kena super trap dia. Udah di Wah, atas kacau. prank. Kacau. Gak kebayang kan? Hari terakhir tuh gila sih. Parah. Kalau ujian OSCE hari pertama, hari kedua tuh enggak, maksudnya tuh hari pertama kan ada beberapa kloter tuh. Dua sesi. Nah, 2 sesi tuh. Itu masih enak-enak tuh kalau menurut gua. Nah, kalau udah beda sesi ke hari besoknya tuh, wah, kacau sih. Bener-bener Kacaunya kenapa, Ki? bener-bener wah, anjing. Nggak sesuai yang dipelajarin atau gimana? Apa ya? Kasusnya tuh kayak mirip-mirip gitulah. Apalagi kasus-kasus yang IPD tuh. Wah, kacau sih. Ya justru malah yang mirip itu bikin rancu ya. Iya. Hmm. Anak kecil yang gue disuruh nebu aja, gue nggak ngelihat itu nebu ada. Iya. Oh, Biarin tuh anak kecil. barangnya ya. Iya. Kacau sih. Waktu lu apa, Bang, yang susah buat lu, Bang? Kalau gue waktu OSCE yang susah itu nggak ada, Cal. Tapi itu lu cuci tangan terhambat. Itu iya, gue cuci tangan terhambat itu sebenarnya gue mau ngebalik. Kan ceritanya kan pasiennya kan bayi gitu kan. Enggak. Gua Bang Yuda emang ngide tahu orangnya. Nggak sesuai enggak. prosedurnya diubah sama dia. Kagak gini, Cal. Kan nih bayi nih, ya kan? Ibu ditimbang dulu ya bayinya gitu kan. Oke, ditimbang, set, ditaruh sama gua ukur pakai tali timbangan. Tali timbangan. Tali pengukur, Ya. meteran, seret. Kita ukur. Ya, udah gua ukur. Habis itu ya udah Bu, adenya dipegang dulu, saya cuci tangan, nanti mau saya periksa periksa adenya, gitu kan. Baru diangkat tuh boneka-bonekaannya, gue dilempar pulpen sama pengujinya. Nggak ada angin, nggak ada apa, langsung marah. Cuci tangan dulu, ambil gebrak meja. Dalam hati gue, strong! Tapi akhirnya OSCE lu lancar kan, Bang? Pastinya lancar, ya terkendala di situ doang. Cuman kan ya ketar-ketir kan, soalnya katanya ada isunya, kalau kita gagal 2 stase kita bisa nggak lulus loh. Berarti kan gue gimana ya, kalau kita semua lancar aja kan kita harapannya, aduh apa ya yang kurang, takutnya gagal di sini gitu. Apalagi yang itu udah jelas-jelas gue didiskualifikasi.
Iya. Nggak boleh Sumpah ngajutin sih emang. lagi. OSCE itu yang kata orang-orang kayak, ya udahlah, ini mah gampang sih, nanti bakalan lulus juga semuanya. Jangan nganggap kayak gitu. Itu Tapi ya itu Jangan nganggap kayak tips buat gitu. ya tips kalau misalnya kita mau ngadepin UKPB itu kita jangan pernah ngeremehin meskipun itu Ngeremehin. sebatas misalnya OSCE atau apalagi ngeremehin CBT-nya jangan. Pokoknya tetap fokus, pasang kacamata kuda tuh yang cuma lurus doang. Ikhtiar sebesar-besarnya lah pokoknya. Ya Bang, pas CBT gimana Bang dan pas CBT? pas CBT, nah emang gokil nih. CBT aja gue ada masalah. Sumpah. Masalah apa? Apa namanya? Yang masalah pertama, gue agak terhambat masuk antrian gara-gara kan celana gue kan kegedean. Terus habis itu gue pakai gesper, sementara di UKM PPD kan nggak boleh pakai gesper, nggak boleh pakai aksesoris sama sekali. Iya. Nah, Kayaknya lucu nih. kalau gue nggak pakai gesper, itu celana bener-bener ngambang, nggak ngiket sama sekali ke pinggang. Jadi lu pegang dong. Iya. Sebelum itu panitianya juga ngide, katanya, yaudah kita cariin celana dulu. Nah, akhirnya gue nunda masuk sendiri tuh 10 menit. Waduh. Ya Allah. Terus Tapi akhirnya akhirnya karena disediain gue bilang, celana. kenapa? Akhirnya disediain celana apa tetap pakai celana itu? Enggak, akhirnya celana gue yang kegomboran itu gue lipet kayak sarung. Oh, atasnya gitu ya? Iya. Akhirnya boleh masuk. Kalau enggak kan lucu, gue nggak lulus gara-gara kedodoran. Iya benar. Attitude itu soalnya. Iya. Nah, udah masuk. Itu juga gue agak keganggu sama sebelah gue. Ini apa namanya? Dia bersin-bersin mulu. Wah, corona Bang, corona Bang. Corona jangan-jangan Bang. Belum dong. Oh, belum. Iya. Dia yang rame, dia yang bersin-bersin. Tapi dia beberapa kali komplain ke pengawas kalau gue yang berisik. Iya. Nggak apa-apa Bang. Ya, jadi Itu artinya akhirnya pengawas UKM PPD itu lebih banyak ngider di meja gua. Jadi pengen berkata toksik lagi kan gue jadinya. Maksudnya kan kalau dikiderin sama pengawas tuh bukannya berarti kita nggak pede ngerjain sendiri ya, cuma jadi lebih risih aja nggak sih kayak. iya. Jadi lebih risih. Kan butuh kenyamanan ngerjainnya gitu. Jadi kan harusnya kan butuh konsentrasi jadi keganggu. Terus habis Sebenarnya itu juga juga pas kita ngejalanin ujian CBT tuh yang teori itu tuh kita nggak bakalan kerja sama. Soalnya itu tuh susah juga soalnya untuk beda. Iya. Untuk ngelakuin kerja sama tuh aduh, ngebuang-buang waktu banget dah. Benar. Iya. Dan soalnya diacak nggak sih? Beda. Iya, soalnya diacak. Terus habis itu pas gue ngerjain waktu itu gue dapat soal EKG. Anehnya soal EKG gue kosong. Sumpah error itu Bang. Iya, gue komplain. Maaf dok, ini gimana saya ngerjainnya? Kok EKG saya kosong? Dia kaget. Lah, kok nggak ada? Lah, mana saya tahu? Mana saya tahu. Terus akhirnya gimana Bang itu? Pindah komputer? Enggak pindah komputer. Gue disuruh refresh. Terus loadingnya mana lama banget kan, muter-muter, udah kayak komedi puter kan. Tapi untungnya pas sudah di refresh ada dan apesnya masih ngeblur gambarnya. Gila. Tapi ya alhamdulillah karena waktu koas PD gue digembleng dan digampar-gamparnya abis pas di EKG, jadi gue ngeliat sambil ngeblur gitu, tahu kelainannya apa. Gila, hebat. Masih kebayang lah tuh EKG Bang ya. Masih kebayang lah tuh EKG dulu ya. Iya, ya untung-untungan sekaligus pas gue milih gue pakai bismillah lah, mudah-mudahan benar gitu.
Iya. Heeh. Tapi sumpah sih emang Terus pas lagi CBT tuh gila sih, zikir dalam hati tuh terus-terusan dah. Iya benar. Tiap baca soal gue baca bismillah, tiap selesai alhamdulillah. Selama 150 soal tuh. Gue rasa 10 menitnya tuh bismillah sama alhamdulillah tuh. iya, Al-Fatihah mulu gua selama di awal-awal Kacau. megang mouse aja gua gemeteran anjir. Megang mouse. Iya. Tapi alhamdulillahnya selesai CBT gua tuh kurang lebih 40 menit. Wuih. Hebat. Wow. Bang, akhirnya gimana Bang setelah ujian menanti-nanti pengumuman? Gue menanti-nanti, anjir itu emang sebenarnya UKM PPD meskipun gimana pun alasannya ya, ngumpulin soal dari segala macam daerah di Indonesia mesti nunggu, tapi apa ya, anak orang disuruh nunggu seminggu pengumuman kayak gitu nggak enak coy sebenarnya. Tega sih itu Parah ya? sebenarnya. Deg-degannya Ya kacau banget parah. gak sih? Parah sih. Uring-uringan Asli. itu rasa tuh perut tuh berasa pindah ke punggung gak kayak sundel bolong gua. Iya. Tidurnya nggak nyenyak ya? Iya, makan tidur gak aja ke bawah enak, mimpi. tidur gak enak. Iya nunggunya tuh harus lama banget. Parah, gue sholatnya masih sering itu. Berarti sekarang udah sering dong? Astagfirullah. Maksudnya setelah pengumuman kan tetap Oh, sering. iya. Tapi Maksudnya emang pada sih saat ya, itu sering kenapa sih? banget. Kenapa ya harus lama gitu ya? Padahal kalau kita tryout gitu ya, Iya. nilai kan Padahal kan langsung langsung keluar. keluar ya. Iya, makanya. Dan katanya Ya. bilangnya, kenapa Ki? Analoginya ya udahlah emang dikumpulin nih seluruh Indonesia. Tapi masa dalam waktu seminggu tuh nggak bisa sih ya? Iya, Iya. kirain gue langsung keluar. Ya biar deg-degan aja. Dan Anjay. Anehnya tuh, ini loh. Keluarnya tuh kayak pemilihan presiden, anjir. sumpah ya, Iya ya sih. kayak tengah malam Iya gitu nggak sih? benar. Tengah malam, dadakan surprise gitu aja. Oh iya, Oh. benar. Ada yang punya riwayat jantung, STEMI itu bisa-bisa. Parah. Gue aja diteleponin Ical. Iki lulus tidur. Kan goblok ya. Apa jangan-jangan yang ngumumin UKM PPD itu anggota KPU? Wah. Ini Aduh, konspirasi. Bang. Ini konspirasi. Oh, Ini iya, konspirasi nih. Akhirnya pengumuman lulus dong Bang. Sujud syukur nggak? Pengumuman lulus. Itu di rumah apa di mana Bang pas pengumuman? Gue waktu itu di rumah. Dan Langsung posisi dong, gue sebenarnya orang tua. udah hopeless sih. Ya Allah. Iya, gue padahal udah minta maaf tuh sama nyokap, sama bokap. Bu, maaf ya kalau misalnya ini nggak lulus ya, aduh, karena soalnya susah banget. Gue udah negative thinking. Dan pertama kali yang ngumumin gue lulus tuh bukan dari gue ngelihat internet atau gue ngelihat grup asrama gitu, enggak. Gue diumumin sama situs latihan ini soal online. Oh, lu ikut ini latihan-latihan soal terus dia ngumumin ya? Iya, selamat kepada TS, nama gue disebutin, lulus. Gue bilang, ini mah cuma promo. Ternyata pas gue liat di asrama rame. Bener promo ya? Ternyata bener promo ya? Iya. Meninggal gue beneran promo, gue banting HP. Iya, pertama gue peluk nyokap dulu karena beliau kan yang paling bahagia tuh sampai nangis. Tapi kan tengah malam itu Bang. Gue peluk. Emang nggak lagi tidur orang tua lu? Enggak, posisinya kita bertiga kayak desperate gitu. Waduh. Nyokap bokap gue nungguin, Tole, kapan pengumumannya? Gue sambil megangin rambut, ya Allah, belum Bu, belum Pak, sabar ya. Nah, udah gue minta maaf tuh udah kayak lebaran, maafin aja kalau misalnya nggak lulus, udah negative thinking aja gue. Terus pas, gue tahu pengumumannya, udah gue peluk, nangisan tuh. Pada sujud syukur, alhamdulillah. Gitu. Keren. Alhamdulillah ya. Akhirnya resmi menjadi dokter. Sudah selesailah perjalanan Bang Yuda menjadi dokter. Dari awal episode pertama
yang masih SMA sampai sekarang sudah menjadi dokter. Sudah selesailah perjalanannya Bang Yuda. Semoga perjalanan lu menjadi inspirasi buat orang lain. Yang mau Amin. masuk Amin. FK atau yang mau koas kan, aduh koas gimana ya, bisa tonton video ini. Tonton aja video Yoi. Dokter Yuda. Kata dia, koas nggak sesusah itu kok. Asik. Wis. Ya, iya. Semoga bisa membantu yang lain-lain juga sih. Iya. Gimana pesan-pesan Bang Yuda terakhir buat orang-orang, buat anak SMA yang masuk FK, buat mahasiswa yang mau koas, apa Bang? Pesan lo yang terakhir. Kalau pesan gue, misalnya ada orang-orang atau adik-adik kelas kita yang mau masuk FK, itu pertama motivasinya itu mesti dirubah. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dokteran, jangan selalu berpikiran, oh dokter itu bisa menghasilkan banyak uang, bisa menghasilkan banyak kejayaan gitu-gitu, jangan. Karena kita kan menghadapi manusia, jadi utamakan pasien dibandingkan kepentingan pribadi. Terus memang masuk ke FK itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting dijalani aja, ikhtiarnya baik, terus tetap berdoa. Nah, semoga dijauhkan dari orang-orang yang zolim, itu terutama biar lebih lancar. Lalu kalau misalnya mau koas, yang harus punya prinsip, tapi jangan terlalu idealis. Karena ya tadi kan penilaiannya itu subjektif, jadi kita harus bisa tahu siapa lawan bicara kita, tahu situasinya seperti apa, tahu medannya seperti apa, dan jangan saling jegal pada saat koas. Itu paling terpenting. Karena meskipun koasmet itu termasuk saingan kita, tapi koasmet juga yang bisa saling membantu gitu loh. Jadi harapannya jangan saling ngejegal. Terus kalau misalnya buat anak-anak koas, ada koas yang ingin UKM PPD, belajar yang giat, temukan partner yang tepat. Betul. Terus kalau misalnya mau les, itu jangan terlalu banyak tempat les. Jadi maksudnya terfokus satu les aja, yang penting materinya dapat. Gitu. Percaya diri. Percaya diri. Jauhi rasa males. Oke, terima kasih Dokter Yuda atas kesempatannya, waktunya, udah sharing-sharing bersama kita. Makasih banyak Bang Yuda. Ya, Tepuk makasih tangan dulu, Bang banyak. Yuda. Ica, sama Bang Sila, kan sama Cila. Makasih buat semua yang udah nonton sampai habis dari episode pertama. Tunggu episode selanjutnya di podcast berisi bersama Ica. Sila. Iki. Dadah, makasih ya Bang. Yuk. Ciao.